Beratnya adalah membangun euforia orang-orang yang ada di situ. Fidila Gladys Atmaja. Iya, halo. Thank you udah datang di Setia Bicara. Sama-sama. Apa ini kesibukan masa pandemi seperti ini? Ya, kesibukan masa pandemi ini masih seputar dunia perkuliahan yang online ya, Mas ya. Benar. Itu terus job-job MC sudah mulai masuk. Karena kan kita PPKM kan sudah level 3. Udah level 3 kan udah diturunin, jadi sudah mulai ada kegiatan lagi. Aku panggilnya apa ya? Lala aja. Oke. Lala, usiamu berapa sih, Kak? Umur 19 tahun. 19 tahun ya? 21 September kemarin 19 tahun. Udah genap 19 tahun. Sudah. Ya? Lala, ini kan karir kamu di bidang MC. Setelah saya tanya-tanya sama teman-teman juga keren nih untuk diangkat di Setia Bicara. Umur 19 sudah berkarir kan ya. Kamu di bidang apa, MC ya? MC, Mas. MC ya. Sebelum kamu terjun di MC, ketika kecil kamu lah, cita-cita kamu apa? Nah, ini mungkin dari kebanyakan ya. Kebanyakan teman-teman mungkin kalau ditanyain cita-cita kamu jadi apa? Pasti jawabnya dokter, guru, polisi, apa? Aku kalau ditanyain cita-citamu apa? Aku nggak tahu aku mau jadi apa. Ngalir aja gitu? Ngalir aja. Itu waktu kecil ya? Iya, waktu kecil tuh nggak tahu Mas mau jadi apa gitu loh. Terus nggak ada tanya orang tuamu ini anak kenapa nih? Kalau ditanyain mama itu selalu gitu kan. Dek pengen jadi apa kalau besar? Nggak tahu mah. Pengen jadi orang sukses aja. Jadi orang sukses ya. Yang pasti bermanfaat buat orang lain. Batu, kota wisata. Betul. Kamu sendiri juga bergerak di MC sejak tahun berapa? Kalau sebenarnya MC ini berawal dari kecil karena aku seneng itu cerewet anaknya. Cerewet. Nah dari situ sama mama diarahin kira-kira biar cerewetnya ini bermanfaat apa ya? Berfaedah. Biar nggak tong kosong nyaring bunyinya, gitu kan Mas. Jadi akhirnya sama mama ada temennya mama itu MC di Batu gitu, terus dicoba didaftarin ke tante ini, diajarin kok di situ aku ngerasa nyaman gitu loh Mas, kayak aku apa ya, enjoy aja di situ. Nah dari situ nyoba terus ikut beberapa manajemen kan waktu kecil, terus habis itu sempat berhenti. Terus sama berhenti itu ada beberapa kali les sih, ada mulai dari les vokal, les musik, gambar, model. Nah akhirnya di situ berhenti, masuk ujian nasional kelas 6, berhenti, masuk SMP itu juga berhenti, baru mulai SMA. Awal SMA itu tertarik lagi, mungkin karena faktor teman-teman juga berpengaruh sih Mas ya. Waktu SMP aku tuh punya pikiran, aku pengen banget jadi reporter. Kalau nggak reporter TV, mau yang di studio atau yang di lapangan gitu. Punya cita-cita di reporter. Terus nyoba ikut sekolah MC di Malang. Kok di situ dari sekian beberapa les yang aku ikutin kok ngerasa nyamannya, enjoy-nya balik lagi di MC itu, di dunia public speaking itu. Kayak gitu. Di MC itu berarti kamu SD ya? Sudah mulai bisa dibilang MC, gitu ya? Sih Mas, SD. Jadi kan kamu tadi didaftarkan di salah satu tante itu kan? Iya, tante, temannya mama. Nah, tante itu kan diajarin, pertama kali diajarkan tante MC itu apa? Dulu nggak langsung MC gitu Mas. Jadi sama tante tuh dikasih misalnya ini HP, handphone ini deskripsikan. Dijabarkan. Dijabarkan. Terus habis itu dia ngasih kita kayak apa sih namanya, sabun. Sabun ini deskripsikan dalam kotak sabun ini memuat apa aja kontennya. Nah itu di situ ngajarin kita jadi berpikir, brainstormingnya. Betul. Ya. Untuk pemilihan kata-katanya juga dari tante atau kamu sendiri yang memikirkan bahwasanya ini katakanlah HP lah, ya. Jadi kamu jabarkan sendiri tanpa ada teori. Jadi dijabarin dulu kayak HP itu gini loh. Nah terus mungkin kalau ada kata-kata yang kurang pas atau kata-kata yang
nggak sesuai gitu, baru sama tantenya dipoles dikit-dikit, diarahkan. Karena dulu kalau kecil kan mau MC acara apa Mas, paling ya waktu itu acara Natalan di sekolah atau kalau enggak acara apa ya di SD gitu kan. Di kampung kan biasanya banyak di kampung apa 17-an gitu-gitu. Itu awal kamu ya berarti ya? Kenapa? Awal karirnya di situ. Di kelas berapa? 6 SD. Kalau awal karir bisa dibilang aku lupa ya Mas, tepatnya itu antara kelas 2 atau kelas 3 SD. Kelas 2 sampai kelas 3? Kamu udah mulai MC ya? Udah mulai, pokoknya aku inget banget kelas 3 SD aku event pertamaku aku nge-MC acara Natal sekolah. Itu ya? Itu pertama kali. Gimana ya? Saat kamu menghadapi suatu itu gede loh event. Iya. Itu MC-nya kelas 2 SD. Kelas 2 SD, kelas 3 SD Mas, kelas 3 SD. Oke. Mungkin balik lagi, kembali lagi. Flashback lagi ke masa kecil. Mungkin waktu kecil aku kan juga sering tampil di gereja kan. Nah, jadi gereja itu nyanyi atau macam-macam, nyanyi iya, nari iya gitu loh sama teman-teman kan. Jadi di gereja itu mungkin dari kecil udah kebentuk ngadepin orang banyak gitu loh Mas. Jadi yang namanya nervous itu ada, cuman nggak yang demam panggung, tremor sampai kebelet pipis tuh enggak. Oh, berarti basicnya kuat ya tahan ya. Mungkin ya itu kan pemberian Tuhan Mas. Ya, butuh nyali yang kuat untuk suatu event saat kita berdiri di stage gitu. Betul. Nyalinya harus benar-benar aja. Setelah kamu break dari dunia MC di SMP itu benar-benar nggak ikut apapun. Itu terus kembali lagi di SMA kamu mulai karir MC lagi atau ikut manajemen artis? Enggak, aku ikut kursus MC biar mungkin pikirannya mama waktu itu biar gini Mas, kalau misalnya aku nyaman sama satu bidang itu benar-benar bukan di-push ya bahasanya, dimaksimalkan gitu loh, dimaksimalkan di bidang itu gitu loh, biar konsentrasinya dapat. Kalau bahasa Jawa kan kadang nyegur lah. Iya, kadang kecegur, teles pisan kan. Dalam dunia kamu selain kamu belajar di MC itu, setelah kamu belajar nih ya, kamu belajar di MC itu, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran itu? Apakah dapat event-event gede atau kamu lebih bisa berkarir yang lebih lagi gitu? Kalau yang didapetin sebenarnya dari dunia MC itu benefitnya banyak banget Mas. Kalau dari aku pribadi ya, mungkin karena aku suka kalau ketemu orang baru cepet adaptasi. Cepet adaptasinya. Tadi kita ketemu kita langsung ngobrol kan ya. Benar-benar cepet klik gitu. Cepet iya, ketik. Berarti bahaya loh kamu. Kenapa Mas? Cepet klik nanti cowokmu yo. Beda. Kalau yang itu beda Mas. Itu ada batasan. Aja bilang-bilang hari ini kan. Enggak bercanda ya, bercanda sayang. Jadi kalau dari MC itu benefit yang aku rasain adalah aku dapat relasi baru. Pertama relasi baru, pengalaman itu juga pasti menghadapi orang-orang yang belum kita temui sebelumnya. Paham nggak sih Mas? Kadang kita mungkin di lingkungan kita orangnya gitu-gitu aja. Setelah kita keluar kita ketemu orang banyak, terus semakin dikenal orang juga, nambah apa ya? Yang pasti nambah tabungan. Nambah tabungan. Oh iya, ada apa namanya? Ada fee-nya. Iya. Gitu sih. Berapa sih sekali kamu MC kamu? Rahasia. Loh, sekalian promo aja nanti kalau ada event-event gede. Kalau mau ya langsung DM Instagram saya aja ya. Nanti di bawah sini Instagramnya. Hal atau mungkin hal yang menarik dalam MC lah yang kamu geluti selama ini apa? Mungkin lebih ke pengalaman ya Mas. Yang paling berkesan. Yang paling berkesan. Pernah suatu ketika itu di tahun sebelumnya emang aku udah jalan di dunia perkonseran di SMA di sekolahku di setiap tahunnya itu ada namanya Disnatalis ya kan, masih pernah SMA kan, nah pasti ada Disnatalis kan. Nah, Disnatalis itu 2 tahun berturut-turut itu aku MC-nya. Single atau double? Double sama partnerku ada. Jadi awalnya tuh juga gitu Mas, gak dipercaya sama guruku. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu percaya gitu kan. Terus akhirnya suatu ketika ini ada dulu kakak kelasku SMA dan dia juga tetanggaku. Dia anak fakultas hukum salah satu univ paling besar di Kota Malang.
pasti tahu kan ya semuanya. Nah, Paling di situ terkenal paling terkenal, bergengsi banget kan. Terus habis itu dia DM aku di Instagram, Lala, tanggal sekian kosong nggak? Rencananya fakultasku ini membuat acara disnatalis di salah satu tempat lah di Kota Malang. Nah, waktu itu aku udah mengiyakan gitu loh. Terus dia bilang, "Oh, guestnya siapa Mbak?" Aku tanya. Guestnya Tulus sama Nadine lah. Kok ketepaan Mas? Aku tuh suka banget sama Tulus. Sampai aku pernah ngomong kan dia tanya, "Vinya?" Ini Nadine Chandrawinata. Bukan, Nadine Amiza Mas. Oh, Nadine Amiza. Bercanda. Kan ada banyak ya. Iya. Nadine Amiza. Nah, dia tanya Vinya berapa. Aku sempat waktu itu, wis aku nyesuaiin budget. Karena apa? Aku excitednya itu ada Tulus, ada Tulus ini. Apalagi setiap Tulus di Malang itu aku pasti ngikutin. Setiap Tulus di Malang itu di mana tempat apa namanya panggungnya di Geracak Rawal. Oh, Geracak ya. Geracak. Nah, di situ terus habis itu, oh bentar ya lah, tak sharing ke teman-teman dulu. Nanti kalau misalnya dapat keputusan finalnya, kamu tak hubungi lagi. Akhirnya itu juga deg-deg ya Mas ya, nunggu itu agak piye gitu. Terus Itu akhirnya dalam berapa hari kamu berapa ya? event sebesar itu? 2 minggu kayaknya. 2 mingguan Keputusan Udah iya oke, enggaknya. kamu tak pakai. Oke. Akhirnya sore itu dikontak. Lala jadi ya. Wah, di situ senengnya bukan main. Itu dalam 2 minggu itu. Dalam 2 minggu itu Mas. Acaranya berarti sebelum hari ya, 1 minggu untuk. Acaranya sebulan sebelum kan jadi aku dikontak hari ini, terus habis itu 2 minggu aku dikasih keputusan. Dari 2 minggu dari yang keputusan ini untuk menuju konsernya itu sebulan. Oh, Sebulan. Nah, terus akhirnya di briefing, terus dikasih dihubungin sama narah hubungnya yang LO-nya aku, terus habis itu kita ketemu. Nah, itu balik lagi Mas, kita waktu ketemu sama LO ku, dia nggak percaya kalau aku masih SMA. Masuk arek SMA iso nggawa acara iki. Sebesar ini gestarnya Gak main-main. Nah, akhirnya di situ aku bawa positive vibes aja, kayak aku bekerja profesional, tak keluarin apa yang aku punya, all out gitu, tampil all out. Jadi di situ berkesan banget karena apa Mas? Itu penontonnya aku lupa ya, antara 7.000 sampai 8.000 penonton. Persiapan kamu sebelum kamu tampil di event gede lah, event sekelas Tulus ya? Tulus sama Nadine Amiza. Itu seperti apa sih persiapan kamu sebelum kamu MC? Apakah ada latihan khusus atau mungkin apa? Mungkin aku lebih ke itu, bangun chemistry sama partnerku. Karena mungkin sebulan sebelum acara kan sudah ditemuin kan. Dari situ mulai bangun chemistry-nya dapat gitu loh Mas. Cuman aku bersyukurnya partnerku ini entah kenapa ya, dia ini baru beberapa kali ketemu sama aku, itu langsung klik gitu Mas. Langsung nyambung. Jadi padahal akhirnya sebelumnya belum kenal, belum pernah kerja sama. Itu juga MC. Dia MC sama penyiar radio di Malang gitu. Sekarang dia lagi di Jakarta. Itu akhirnya dari event yang ada di Geracak itu akhirnya aku berlanjut sama dia ke event-event selanjutnya karena aku ngerasa jadi tandem berarti. Tandem, jadi cocok, klik gitu. Itu awal karir kamu ya, waktu kamu bukan awal karir sih. Kalau aku bilang event yang paling besar lah ya. Setelah itu ada event gede lagi nggak? Ada, balik lagi tuh di snat sekolahku. Itu dulu gestarnya Ari Lasso sama Josie Lucy. Itu penontonnya kalau nggak salah ya tembus 5.000. Tembus 5.000. Di UMM Dom ya? Dom. Itu kamu yang MC ya? Iya, sama partnerku yang di acara Tulus itu. Waktu kamu usia berapa? 15? Berapa ya Mas? Aku kelas 2 SMA. 16-an lah ya? 17-an kamu udah MC. Wih. Gila ya, keren ya kamu ya. Apakah ada agensi sendiri yang bisa ngatur jadwal kamu? Nggak kepingin seperti itu untuk menambah karir kamu? Masih belum sih Mas, sejauh ini. Kalau aku sendiri ya mungkin MC ini buat sampingan, nggak aku jadiin kerjaan utama gitu. Jadi kamu kan sibuk kuliah, ya kan MC juga, kan dengar-dengar dari teman-teman kamu juga ikut organisasi juga. Sibuknya dari sana ya. Betul. Untuk MC hal yang terberat yang kamu lakukan apa sih? Yang paling menurut kamu seorang MC itu beratnya di sini loh? Beratnya adalah membangun euforia orang-orang yang ada di situ. Karena nggak semua
bercandaan kita, gak semua yang kita omongin itu bisa nyampe gitu mas ke audiens. Itu susah loh. Bener. Aku ngerasa dulu sebelum acara yang ada Tulus itu jujur beban kayak bisa nggak ya bangun euforia penonton ini gitu. Hidupkan panggung 2 orang mas, musuh 7.000 orang. Gak semua bisa. Gimana nggak garing? Gimana caranya panggung itu tetap hidup meskipun kita berdua yang di atas panggung, kayak gitu. Yang paling susah kan biasanya ini dengan cerita ya, seorang MC itu saat kita membawakan guest star-nya ibu kota lah ya. Kita kan prepare-nya dia sebelum manggung. Betul. MC itu kan harus ngomong, wah itu parah sih mas. Itu tantangan. Pernah nggak kamu kehilangan kata-kata atau mungkin kamu pernah kehabisan kata-kata sambil menunggu dia persiapan nih? Kan lama ya. Aku pernah deh. Ini kalau aku inget ya waktu itu aku sama partnerku jadi nunggu gestarnya prepare kan lama kan mas prepare. Panggung terus ada space, terus ada ini pagar kan biasanya. Pagar pembatas. Kita tuh duduk di ujungnya stage. Sama ngobrol aja sama penonton. Sambil nunggu krunya. Iya, kita duduk bener-bener duduk di pojokannya panggung dekatnya sound bag. Apa ya mas? Kita bercanda aja sama penonton gitu. Itu kocak banget itu. Iya, itu kan paling males kan itu sebenarnya orang MC. Betul. Terus untungnya panitianya juga kerjasamanya bagus gitu. Jadi setiap break mereka ada sponsor mas. Jadi sponsor itu kita ngasih games ke penonton kayak gitu. Itu seorang MC itu bener gak sih dituntut untuk kita berkreatif? Betul. Dalam membahas suatu acara itu. Betul banget. Kreatif dalam segi apa ya? Misalnya kita kalau acara catering mas, catering ini kan misalnya kita di hire suatu perusahaan, pasti catering ini kan dari kalangan mulai dari anak kecil sampai bapak ibu, sampai dewasa. Aku pernah itu dulu di Selorejo, tahu nggak? Tahu. Ada PT Beton dari Surabaya itu catering di Selorejo itu sekitar musuhnya 10.000 orang mas. 10.000 pokoknya berapa keluarga gitu loh. Itu mereka pakai di hotelnya jadi penuh. Kamu ikut rombongan itu kan? Nggak mungkin mereka sendiri kan? Enggak, aku MC di situ. Aku MC di acara itu 10.000 itu kan. Terus di situ tantangannya adalah gimana caranya kita ini masuk mas ke semua kalangan. Sisi kreatifnya kita diuji gimana cara buat games yang bisa masuk ke semua kalangan. Dan bahasa itu itu harus ditata juga. Jangan sampai ada yang membuat orang tersinggung atau menyakitkan hati gitu loh. Remaja, mereka dewasa belum tentu kita bisa diterima. Nah, apalagi gatheringnya itu campur mas, jadi antara karyawan, direkturnya, manajernya itu baur jadi satu. Jadi kita nggak tahu ini petingginya atau ini bukan gitu, kita nggak tahu. Petinggi. Jadi antara dia direkturnya dan juga anak buah itu nggak tahu lah. Dan gathering itu aku jujur belum pernah ngerti acara apa yang dibawakan MC saat dia gathering. Acara gathering ya mas ya. Yang pertama biasanya mereka ada itu mungkin di kantor tuh ada divisi-divisi gitu kali ya. Nah per divisi-divisi itu mereka lomba mas. Jadi kayak nyiapin suatu show. Per divisi ini nyiapin show. Terus habis itu ditampilkan di acara gathering itu. Yang itu ya. MC-nya harus tahu. Harus tahu ini dari divisi apa. Kita dikasih dikasih list ini dari divisi apa. Terus habis itu mereka juga datengin kayak band-bandan gitu loh. Kayak band gitu. Terus habis itu home band ya. Terus habis itu ada itu juga kayak acara terakhir tuh mungkin biar kekeluargaan mereka dapat itu ngelepasin ini loh. Apa sih? Lampion. Lampion. Diterbangin gitu. Itu event terakhirnya ya. Event terakhirnya kayak penutup tahun goalsnya mereka gitu loh mungkin mas. Sudah capek target. Itu acara tuh akhir tahun itu aku ingat banget. Cita-cita kamu deh, Pak. Apa yang kamu pengenkan di dunia MC? MC kan ya hal yang belum pernah kamu kesampaian. Nah, kamu kan guest star udah sampai Jakarta. Sudah paling jauh kemana sih MC kamu? Surabaya paling jauh. Paling jauh. Nah, yang kamu kejar dari dunia MC ini apa sih? Yang belum pernah sampai kamu kesampaian sampai hari ini? Kan pasti banyak lah cita-cita seorang MC atau pengen MC di luar negeri atau gimana? Iya sih mas, aku pengen
suatu saat ya kalau misalnya dikasih kesempatan, soalnya dulu tuh aku pernah mau berangkat pertukaran pelajar terus ada pandemi. Oh, kemana? Ke Singapura, Malaysia. Oh. Nah, aku pengen suatu saat ya, mungkin dari kampusku kalau ada program-program kayak gitu, aku pengen keluar negeri, aku MC di sana dan nunjukin show off budaya Indonesia. Oh, pengen banget budaya Indonesia ke sana ya? Pengen banget itu. Oh, nggak takut di plagiat lagi? Pinter-pinternya kita aja ngeklaim. Nanti kalau diklaim kan waduh, negara sebelah Amsyong. Oke, itu yang cita-cita kamu pengenin ya? Pengen di sana memperkenalkan budaya Indonesia ke negara tetangga untuk bisa dipromosikan di sana ya. Tips dong, tips gimana cara dasar meng-MC? Yang pasti, yang pertama kunci dari seorang MC atau public speaker adalah percaya diri. Pede ya? Pede. Okay. Mau gimana pun kalau kamu udah pede, itu aman gitu mas. Okay. Bakalnya aman dan nervous itu ada. Nervous itu pasti ada, cuman nggak yang sampai demam panggung ya gitu. Terus yang kedua, kenali acara ini. Kalau bisa cari tahu sebelum acara ini berlangsung, cari tahu dulu kayak acara ini udah berapa tahun sih atau baru tahun ini. Nah kayak gitu-gitu. Oh, jadi lebih mempelajari dulu lah ya. Betul. Kalau misalnya kamu ada partner, itu gimana caranya usahain ngobrol dulu sama partnermu. Chemistry dulu. Bangun chemistry dulu. Gitu sih. Kalau pernapasan? Kenapa? Kalau pernapasan? Pernapasan itu sebenarnya gini ya mas ya. Jadi seorang MC itu juga kayak penyanyi. Ngomong itu harus support dari sini, harus olahraga. Nah karena saya males olahraga, ya kadang agak ngap ya. Kalau sudah ketemu games yang joget-joget itu kadang agak ngap di sini. Pernah nggak kamu MC sendiri? Pernah, sering malah. Acara formal sih mas, kalau sendiri lebih. Enak mana? MC sendiri atau MC berdua? Tergantung acaranya. Tergantung acaranya, balik lagi. Kalau enak sendiri yang acaranya gimana? Formal. Acara formal tuh kayak misalnya pelantikan apa atau kayak apa ya kalau ngomongin peresmian apa gitu. Oh itu lebih enak sendiri sih. Enak sendiri ya? Karena kan bahasanya harus ketata banget mas. Kalau acara formal, aku pernah ya waktu itu salah sebut nama. Tapi kesalahan bukan dari aku, bukan membela diri ya. Kesalahan bukan dari aku, dari yang punya acara, scriptwriter-nya salah. Dari gitu. Cue card-nya salah. Terus kamu juga MC di dengar-dengarnya di pernikahan. Apa sih bedanya MC pernikahan sama MC panggung party lah? Kalau di MC wedding ya, yang tak rasain selama ini adalah di wedding ini ada ininya mas, kayak flow-nya itu beda dari acara-acara lain. Karena apa? Di awal acara kita harus pembawaan formal, elegan. Kamu yang kebukiran tuh bukan? Bukan. Tapi aku punya bisnis sama saudaraku di dunia permantenan Jawa. Nanti kita bahas ya. Oke, siap. Jadi kalau MC wedding itu flow-nya itu lebih naiknya gini loh mas. Moodnya naik turun karena di awal kita harus pembawaan elegan. Harus formal kayak wibawanya tuh harus keluar gitu istilahnya. Okay. Contohnya gimana? Gimana? Contohnya MC wedding lah. Iya. Pasangannya masnya namanya siapa? Siapa ya? Oke, kalau MC wedding formal ya kan. Selamat malam Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat datang di acara pernikahan Mas si A dan si B. Gitu kan. Kita harus pembawaannya tone-nya deep gitu. Tapi nanti kalau udah masuk tengah acara yang sudah mulai hahihi lalalala itu, moodnya harus dibangun. Kita seru-seruan. Oh, jadi grafiknya turun dulu baru dinaikkan, baru closingnya diturunkan. Gitu. Oh ya mahal kamu ya, karena punya teknik juga ya. Harus ada. Buat yang pasti MC yang belajar lah. Oke. Yang pasti jadi diri kalian sendiri, jadi versi terbaik diri kalian. Karena setiap MC itu punya ciri khas masing-masing, Mas. Jangan sampai kita memplagiat seseorang. Boleh kita belajar dari orang lain, boleh kita referensi dari orang lain, cuman tetap jadi diri kalian sendiri, punya ciri khas sendiri. Be yourself. MC yang kamu cintai
atau mungkin MC yang kamu idolakan? Suka ya. Aku tuh suka banget sama Patricia Go. Pat Go, aduh dia bencong banget, cuman pembawaannya itu elegan mas. Bencong banget tapi elegan, jadi dia tahu di mana dia harus menempatkan diri, di mana dia harus jadi bencong, di mana dia harus calm down gitu-gitu. Oh, oke. Itu ya. Patricia Go. Selama ini masih jadi role modelku lah dia. Seru banget soalnya pembawaannya.